Pengacara Kades Kohot, Yuniar menyebut dalam pembuatan SHM atau SHGB, kliennya hanya membantu membuatkan surat keterangan hingga mengajukan berkas ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda. Namun Yuniar mengklaim ada pihak ketiga yang mendorong penandatanganan penerbitan surat-surat tanpa penjelasan lengkap. Sisi lain, tentu ini karena pihak ketiga lah yang kemudian mendorong, membuat, kemudian meminta menandatangani tanpa kemudian menjelaskan secara utuh hal-hal yang apa ditandatangani tersebut. Akibatnya terjadilah kemudian penerbitan SHM dan SHGB. Dalam proses SHM, klien kami hingga saat ini tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sertifikat itu ada di mana. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid membantah informasi pembatalan dicabutnya 58 sertifikat hak guna bangunan di kawasan Pagar Laut Tangerang milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan. Nusron menegaskan semua sertifikat HGB di kawasan Pagar Laut Kabupaten Tangerang yang berada di luar garis pantai dibatalkan. 192 yang udah dibatalkan, yang SHM 17. Jadi sekarang ini total, dulu kan 50, berarti ini sekarang yang sudah dibatalkan totalnya udah 209. Sisanya Pak? Karena aku tadi udah bilang sisanya Bu, yang 58 dipastikan oleh tim ada di dalam garis pantai. Ya kalau dalam garis pantai kan tidak bisa dibatalkan di dalam garis pantai. Berarti itu memang tanah benar. Ada yang ini abu-abu 13 ini, barang subhat mutasabihat antara pantai, antara darat atau laut ini, antara tengah-tengah garis pantai atau garis laut ini sedang ditelaah yang 13. Perkembangan terkini pemeriksaan tersangka kasus pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat di Laut Tangerang dilaporkan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dari Barreskrim Polri. Ariel, sejauh ini sudah berapa lama Kades Kohot diperiksa dan bagaimana sebenarnya polisi coba mengungkap peran dari para tersangka di kasus ini? Ya, Friska, benar sekali bahwa memang pada jadwal awal dari Barreskrim Polri sendiri mengatakan diperiksa pada pukul 10, namun memang dari Kades Kohot hadir bersama kuasa hukumnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ataupun 1 siang bersama kuasa hukumnya. Dan pada kehadirannya Kades Kohot yang bernama Arsin, ia menggunakan jaket berwarna hitam dan ia juga enggan memberikan komentar kepada awak media yang hadir di Barreskrim Polri. Tetapi dari kuasa hukum Arsin sendiri mengatakan bahwa kehadirannya ini merupakan sikap dari kooperatifnya dan ia akan tegas untuk mengikuti dari mekanisme yang ada. Dan selain itu juga memang pada penjadwalan hari ini tidak hanya dari Kades Kohot yang menjadi tersangka Arsin, namun juga ada 3 pihak lainnya yang dimana merupakan Sekretaris Desa Kohot yaitu Ujang Karta dan 2 lainnya adalah berinisial SP dan CE yang merupakan penerima dari kuasa. Namun memang dari ketiganya selain dari Kades Kohot ini masih belum dapat diketahui apakah memenuhi panggilan ataupun tidak memenuhi panggilan pada hari ini. Dan selain itu juga memang sudah sejak pukul 1 siang tadi Kades Kohot sudah melakukan pemeriksaan dan hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Dan memang salah satu dugaan utamanya adalah dengan adanya motif ekonomi yang dilakukan dengan pemalsuan surat yang berada di Laut Tangerang. Friska. Ariel, bicara soal kasus ini, terakhir Menteri ATR sudah membantah ada 209 sertifikat di Laut Tangerang yang dibatalkan, sementara 58 sertifikat diklaim sah karena tidak berada di luar garis pantai. Apakah dari sertifikat yang dibatalkan itu terkait dengan Kades Kohot yang diperiksa? Ya, Friska, memang hingga saat ini kami masih belum dapat memberikan hasil informasi tersebut karena memang dari Barreskrim Polri tersebut masih belum memberikan hasil dari pemeriksaannya. Dan hingga saat ini pun dari Kades Kohot masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan sertifikat apakah dari 209 yang dikatakan ini terkait dengan Kades Kohot Arsin ataupun bukan. Namun memang sebelumnya sebanyak 280 sertifikat sudah dilakukan pemeriksaan yang dimana 58 sertifikat ini berada di dalam garis pantai dan 222 sertifikat berada di luar garis pantai. Namun memang sebanyak 209 sertifikat sudah dilakukan pembatalan, tetapi dari 13 sertifikat HGB lainnya masih dalam penelaahan karena
ini masih ingin dibuktikan untuk separuhnya berada di luar garis pantai ataupun separuhnya lagi berada di dalam garis pantai. Karena sesuai dengan kebijakan yang ada, jika berada di luar garis pantai maka ini akan dilakukan pembatalan. Dan hingga saat ini kami masih menunggu informasi yang didapatkan apakah memang dari 209 sertifikat ini terkait dengan Kades Kot Arsin bersama dengan 3 tersangka lainnya yang merupakan Sekretaris Desa Ujangkarta dan SP serta CE yang merupakan tersangka dari penerima kuasa ataupun bukan. Dan para awak media pun masih menunggu dari informasi tersebut, Friska. Ya, hingga saat ini Kades Kohot masih diperiksa polisi selama 5 jam dalam kasus pemalsuan dokumen. Kita nantikan apa hasil pemeriksaannya. Terima kasih Ariel Wiranata langsung dari Barreskrim Polri.